Di video kali ini saya akan merangkum film zombie asal Australia yang sangat mengharukan. Tak seperti zombie pada umumnya. Film yang menceritakan tentang wabah zombie yang telah tersebar hampir di seluruh Australia ini akan berfokus pada keluarga kecil yang harus berjuang menyelamatkan anak mereka dalam waktu 2 hari sebelum berubah menjadi zombie. Bagaimana upaya penyelamatan yang dilakukan suami istri ini dalam waktu 2 hari? Inilah Cargo 2017. Di awal kisah terlihat satu keluarga dalam sebuah kapal yang sedang mengarungi sungai. Dalam kapal tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang bernama Rosie. Karena virus zombie terus meluas, mereka terpaksa memilih untuk menghindari daratan demi keamanan keluarganya. Di perjalanan, mereka bertemu satu keluarga di tepi sungai yang juga selamat dari wabah tersebut. Saat Andy menyapa keluarga tersebut, sang pria memperlihatkan pistol, yang artinya mereka tak ingin didekati. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Malam pun tiba. Mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Namun sebelumnya, mereka berdiskusi tentang pasokan makanan yang semakin menipis. Kay menyarankan agar mereka mendatangi kota tempat suku pedalaman berada, tapi harus melalui darat. Namun suaminya tak menyetujuinya dan tetap pada rencana awal, yaitu menuju pangkalan militer. Mereka akan melalui darat kecuali tak ada pilihan lagi atau dalam keadaan darurat. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, Andy melihat sebuah kapal terbengkalai. Dia memutuskan untuk melihat isi kapal tersebut. Mungkin saja ia bisa menemukan makanan. Dan benar saja, terdapat banyak makanan di kapal itu. Dia pun segera mengambil semua makanan tersebut dan sebotol wine. Ketika ia sedang mengumpulkan makanan, terdengar suara pintu terbuka, dan sepertinya ada sesuatu di balik kamar itu. Tak mau mengambil risiko, ia pun segera meninggalkan kapal itu. Sesampainya di kapal, dia memperlihatkan semua makanan yang ia temukan pada istrinya. Tentu saja, hal itu membuat Kay terlihat begitu senang. Kay memperhatikan wajah Andy dan melihat jenggot suaminya yang semakin panjang. Dia pun meminta Andy untuk beristirahat. Kay juga menemukan wine dengan ucapan selamat hari jadi pernikahan dari suaminya. Kay menuju ke kapal itu untuk mencari alat cukur. Dia pun berhasil menemukan yang ia cari, dan sekali lagi terdengar suara aneh dari balik pintu. Kay yang mulai ketakutan bergegas meninggalkan kapal tersebut. Namun tiba-tiba Rosie yang terus-terusan menangis membuat Andy terbangun dari tidurnya. Andy kaget melihat darah berceceran di lantai. Kay? Andy menemukan Kay di toilet dalam keadaan terluka parah. Melihat timer di tangan Kay, Andy berusaha menenangkannya. Meskipun Kay yakin dalam 2 hari ia akan menjadi zombie, Andy tetap optimis bahwa istrinya masih bisa diselamatkan. Ia berinisiatif mengambil jalur darat untuk mencari pertolongan, meskipun harus mengambil resiko yang sangat berbahaya. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, namun pada akhirnya Kay mengalah dan mengikuti kemauan suaminya. Dalam perjalanan mereka melihat zombie yang mati terbakar. Setelah jauh berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah mobil yang terbengkalai. Tanpa berpikir panjang, Andy segera memasukkan anaknya ke mobil dan mengisi bahan bakar sambil melihat sekeliling area. Tiba-tiba dari arah samping, nampaklah sesosok zombie yang sedang mengarah ke tempat Andy. Kay memberi kode suaminya lewat lampu sein.
Untung saja Andy langsung menyadarinya dan bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Mereka berhenti sejenak untuk melihat peta. Sementara Kay mengambil kesempatan itu untuk mengganti popok Rosie. Namun tiba-tiba Kay menghilang. Andy segera memeriksanya, yang ternyata Kay mengalami kejang-kejang dan muntah darah. Melihat kondisi istrinya yang semakin parah, Andy kembali melanjutkan perjalanan. Kay yang sudah sadar meminta suaminya menghentikan mobilnya, sampai-sampai ia nekat ingin melompat dari mobil. Ia meminta suaminya untuk meninggalkannya di tempat itu, karena mereka berdua takkan bisa mengendalikan dirinya jika ia sudah menjadi zombie. Ia tak mau membahayakan keselamatan suami dan anaknya. Namun Andy tak mau menyerah. Ia berusaha menenangkan istrinya dan kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian terlihat seseorang yang sedang berdiri di tengah jalan. Andy yang baru menyadarinya langsung membanting setir dan akhirnya menabrak pohon. Kecelakaan tersebut menyebabkan Kay terluka parah dan Andy pingsan. Ketika sadar, ia melihat tulisan "Selamatkan anak kita". Ia berusaha membangunkan Kay. Ternyata Kay telah berubah menjadi zombie. Andy yang panik berusaha membuka pintu, namun tiba-tiba Kay menyerangnya dan menggigit tangan Andy. Andy berhasil keluar dari mobil. Setelah mengamankan anaknya, ia kembali ke mobil. Andy yang frustasi berniat bunuh diri. Namun ia mengurungkan niatnya tersebut saat melihat anaknya. Ia berniat mencari seseorang yang bisa merawat Rosie sebelum ia berubah menjadi zombie. Dalam kondisinya yang terluka parah, Andy berusaha menguatkan dirinya dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Rosie yang rindu akan ibunya terus-terusan menangis. Andy menyemprotkan parfum istrinya yang seketika membuat Rosie berhenti menangis. Tanpa sengaja ia melihat orang yang menyebabkan mobilnya kecelakaan melintas. Dengan penuh amarah, ia segera mendekati orang tersebut, yang ternyata itu adalah zombie. Ketika Andy akan menghajarnya, muncul seorang anak perempuan bernama Tommy menghentikan Andy. Tommy segera membawa ayahnya pergi dengan melukai tangannya. Andy kembali melanjutkan perjalanannya. Saat hari mulai gelap, ia akhirnya berhasil menemukan pemukiman warga yang terlihat sepi dan berantakan. Saat masuk, ia kaget melihat seorang wanita bernama Etta duduk di kegelapan. Dia adalah satu-satunya warga yang tersisa. Dia lantas menanyakan, berapa lama waktunya? 46 jam lagi, jawab Andy. Ia pun segera mengobati Andy dan menutupi lukanya agar penduduk pribumi tak mengetahuinya. Karena di wilayah tersebut sedang dilakukan pembersihan zombie oleh suku pedalaman. Andy pun dipersilakan untuk beristirahat. Andy berniat menitipkan Rosie pada Etta. Namun ketika ia ingin menyerahkan Rosie, ternyata Etta sedang sakit kanker. Terlihat dari rambutnya yang sudah habis dan sedang meminum obat. Andy pun mengurungkan niatnya. Di luar, tanpa sengaja ia melihat kobaran api. Mereka lah yang telah membasmi para zombie. Terlihat seorang wanita yang memanggil-manggil nama Tommy agar segera pulang. Tommy sengaja menghindari sukunya karena tak ingin ayahnya dibunuh. Spaghetti, ya? Tepat tengah malam, Andy mengalami kejang-kejang dan pingsan. Gejala tersebut sama seperti yang dialami istrinya. Pagi pun tiba. Andy terbangun dalam keadaan menggunakan bantal dan memakai selimut. Tersisa 32 jam lagi. Andy segera bergegas dan menemui Etta untuk berpamitan. Etta berkata untuk tidak menyerah dan berputus asa. Ia memberikan foto Tommy dan keluarganya. Jika Andy ingin menyelamatkan putrinya, Etta menyarankannya Andy mendatangi suku Tommy.
Dalam perjalanan, Andy melewati pangkalan militer. Namun anehnya, ia tak menemukan apa-apa selain zombie-zombie tentara yang kepalanya terkubur di dalam tanah. Tanpa ia sadari, salah satu zombie mengikutinya dan tiba-tiba Andy langsung menolong Vic. Setelah itu, Andy diajak ke rumahnya. Di sana, ia diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lauren yang katanya adalah istrinya. Andy terpaksa menitipkan anaknya pada Lauren karena Vic mengharuskan Andy untuk bekerja jika ingin tinggal di rumahnya. Vic membawanya ke suatu tempat untuk membunuh para zombie. Andy sangat terkejut mengetahui Vic menjadikan manusia sebagai umpan, yang salah satunya adalah Tommy. Malam pun tiba, mereka sudah kembali. Andy mulai merasa menggigil. Ia telah memutuskan untuk menyerahkan anaknya ke Lauren. Ia pun berpamitan dengan sang buah hati dan pergi untuk mengakhiri hidupnya sebelum menjadi zombie. Untung saja, Lauren tiba tepat waktu untuk menghentikan aksi bundirnya. Meskipun tahu Andy sudah terinfeksi, namun Lauren memintanya agar mengeluarkannya dari tempat itu dan terbebas dari Vic, karena sebenarnya Vic bukanlah suaminya. Ia berjanji akan menjaga Rosie, tapi tidak di tempat itu. Namun sebelum Andy menjawab, Vic tiba-tiba muncul. Ia mengira mereka berselingkuh dan langsung menghajar Andy hingga pingsan. Saat terbangun, Andy sudah berada di dalam kurungan bersama Tommy. Vic juga mengambil cincin kawinnya. Andy dan Tommy berhasil keluar dari kurungan tersebut dengan tangan yang masih terikat rantai. Mereka segera menuju rumah Vic menjemput anaknya dan Lauren. Tak lupa ia mengambil kunci rantai dan senjata. Namun sayang, aksi mereka diketahui oleh Vic. Melihat Vic akan menembak Andy, Lauren berlari melindunginya. Tembakan Vic tepat mengenai Lauren dan membuatnya tewas seketika. Andy dan Tommy langsung berlari meninggalkan tempat itu. Vic yang tak terima dengan kematian Lauren mengejar mereka menggunakan mobil. Untung saja mereka berhasil lolos dari Vic. Malam itu, kondisi Andy mulai memburuk, namun ia masih bisa menahan diri. Keesokan harinya, Tommy berlari menuju goa tempat ia mengurung ayahnya. Namun sayang, ayahnya sudah tewas dan dikubur di dalam pohon. Tommy yang masih berduka tak mau ikut bersama Andy. Ia menyuruhnya pergi. Andy terpaksa meninggalkannya. Namun tiba-tiba gejala zombinya kumat. Tersisa 9 jam lagi. Ketika sadar, ia melihat Tommy menggendong anaknya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat perkemahan keluarga yang kita lihat di awal scene tadi. Sesampainya di sana, mereka tak menemukan seorang pun. Andy mengobati kepala Tommy. Setelah itu ia keluar. Ia mendengar sesuatu dari kejauhan, yang ternyata itu adalah keluarga yang ia cari. Pria yang sedang menggali tanah ternyata sudah tergigit oleh zombie. Ia dan istrinya sepakat bundir bersama anak-anaknya. Ia bahkan menawarkan 2 peluru untuk Andy dan anaknya. Andy jelas menolaknya dan meninggalkan mereka. Dari jauh terdengar suara tembakan sebanyak 3 kali. Pria tersebut mengikuti Andy dan bundir tepat di belakang Andy. Andy lantas mengambil pistol tersebut. Sempat terpikirkan olehnya untuk mengakhiri hidupnya. Namun terdengar suara Rosie memanggil papa. Ia pun sadar bahwa itu bukanlah pilihan yang tepat. Tommy datang dan berkata bahwa ia akan pulang ke sukunya menemui ibunya. Andy pun merasa senang. Tommy berkata tak lama lagi kita akan tiba. Namun ternyata Vic sudah menunggu mereka di ujung lorong. Perkelahian pun tak terelakkan lagi.
Setelah berhasil menjatuhkan Andy, Vic menuju ke tempat Tommy dan Rosie. Tommy jatuh pingsan setelah dihajar Vic. Setelah itu ia mengambil Rosie dan berniat akan membunuhnya. Namun ia tak sanggup melakukannya. Andy segera merebut anaknya. Singkat cerita, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Perlahan-lahan Andy mulai merasa kelelahan dan sesak nafas. Gejalanya kembali kumat. Help me, help me, help me, help me. Cairan mulai keluar dari matanya. Ia mulai tergiur melihat daging, namun ia berusaha melawannya. Demi keselamatan putrinya, ia mengikat daging tersebut di ujung tongkat. Ia meminta Tommy untuk menjaga Rosie dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, ia berpamitan pada putrinya. Sesaat kemudian, Andy berubah menjadi zombie. Dengan sisa kesadarannya, ia menyumpal mulutnya, kemudian menggendong Rosie dan Tommy. Ia berjalan dengan mencium bau daging di depannya. Tak lama kemudian, tibalah mereka di tempat tersebut. Meskipun sudah berubah menjadi zombie, Andy berhasil menyelamatkan putrinya. Semua terharu melihat pengorbanan Andy. Sang kepala suku segera mengakhiri penderitaannya. Di akhir cerita diperlihatkan sebuah tulisan terima kasih di perut Rosie.